Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa-siswi kelas 12 yang saya sayangi juga saya banggakan, kali ini adalah pertemuan yang kesekian kali untuk menuntaskan bab yang kemarin belum tuntas, yaitu bab 2, yaitu tentang dasar paham keagamaan NU dan seterusnya. Mari kita bersama-sama membaca, boleh yang belum hafal, yang sudah mari kita baca. Kemarin halaman 36 ya. Kemarin sudah kita sampaikan, tapi belum tuntas, masih ada 2 dalil atau kaidah yang belum kita kasih. Mari bersama-sama. Ini adalah jurus atau alat sarana untuk kita menggapai atau mencapai tujuan NU didirikan, yaitu bagaimana agar supaya akidah Ahlussunnah Jamaah itu so konsisten dan seterusnya, sehingga kita semuanya nanti semoga menjadi ya umat atau masyarakat atau warga Nahdlatul Ulama yang punya andil sebagai kelompok atau personil atau pribadi yang meneruskan tujuan Mbah Hasyim Asy'ari dalam mendirikan KNU-an atau NU. Mari bersama-sama. Yang kemarin telah kita kaji, 1 dalilnya al-mukhafadhatu alal qadimis sholeh. Yang kedua, al-adatu muhakkamatun malam tukhalifis syar'an. Yang ketiga, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa agama. Yang berikutnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang berikutnya, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'dhamahuma dhararan birtikabi akhafi iman. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolihi. Dan yang terakhir, tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahati. Itu semuanya kita atau kader penerusnya Mbah Hasyim Asy'ari pertama kali bisa membaca, yang kedua kali tahu artinya, yang ketiga kali tahu maksudnya. Itu semua dalil-dalil. Itu sebagai sarana jurus untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat, sebagaimana yang telah kita kaji jauh sebelumnya atau sebelumnya pelajaran atau kajian di kelas 12. Oke, jadi al-mukhafadhatu alal qadimis sholeh wal ajadil aslah kemarin sudah kita kaji, melestarikan ibadah atau amaliyah yang telah ada dan itu baik, itu supaya kita punya misi, punya tugas, punya job untuk melestarikannya. Di antaranya ada tahlilan, manaqib, silaturahim, berjanjian dan itu kan jumlati adalah tinggalane toko qadimis sholeh. Jadi hal yang telah dulu dan baik. Tapi juga diajak jembar wal ahlu bil jadidil aslah. Seandainya ada kali ini atau mungkin yang akan datang ada hal-hal yang lebih baik, lebih aslah, itu harus baik dari pertimbangan macam-macam. Itu boleh diakhdu, boleh dipakai.
Itu buat patokan. Yang kedua, al-adatu muhakkamah malam tukhalifis sam'a. Maksudnya ada kebiasaan yang ada di daerah itu, apa bentuk tradisi atau adat itu oleh ditetepno sebagai patokan, mbah iku mungkin sunnah, mungkin jaiz, mungkin yang bersifat mahfuz bisyar'i. Ini ono syarat iku mau tradisi adat lam tukhalifis syar'a, ora bertentangan dengan hukum syara, baik dari sisi Al-Qur'annya, dari sisi hadisnya, atau mungkin ijma' dan seterusnya, tidak bertentangan. Lah, adat itu boleh dibuat patokan, dilestarikan. Kalau bertentangan ya dihentikan atau diwisi lah bahasanya. Paham dong? Oke. Lah yang keempat, al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wadaman. Kemarin sudah hukum Islam itu yang kalian kenalkan ada 5 wajib, kemudian haram, sunat, makruh dan mubah. Lah, 5 ketentuan hukum itu suatu saat bisa berubah, wajib jadi haram, haram jadi wajib, dan seterusnya. Nah, itu kajiannya di pelajaran fikih. Lah, perubahan hukum itu haram jadi wajib, wajib jadi haram, atau sebaliknya dan seterusnya, iku ana syarat mau ya duru ma'ilatihi ku ngawula utawa berkaitan dengan nilak itu penyebabnya. Kemarin sudah kasih contoh, seorang wanita wong wedok iku nak ora haid wajib sholat, hukumnya sholat ini wajib. Ning nak dene haid hukum sholat ini iku haram. Lah wajib jadi haram iku kan perubahan. Lah dalile iki al hukmu yaduru ma'ila tihi wujudan iku wujud rupane haid, adaman wis ora haid iku kaitannya karo iku. Termasuk yang lain seperti ada jamak takdim, jamak takhir, ono qasar dan seterusnya, ono wudu, ono tayamum dan seterusnya. Iku kaitannya karo dalil al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Itu loh kalian semuanya, karena calon kader dipahami. Kalau seandainya kurang paham, kalian bisa entah ke madrasah atau mungkin ke rumah saya. Ini pas di madrasah karena menyangkut soal pelajaran. Entah 2 orang, 3 orang, Pak saya mau tahu tentang ini bagaimana dan bagaimana. Andi insya Allah tak jelas sesuai karo ketentuan atau keterangan itu. Ayo, yang keempat, malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Ini definisi kaidah yang berikutnya. Malayatimul wajib ila bihi, suatu perbuatan, suatu amalia itu bisa nih iso sempurna, iso yatimu, iso ideal bahasa sing ngetren, iso sempurna ilabi kejaba kecuali dengan sesuatu yang membuat dia itu sempurna. Nah, sesuatu yang membuat sempurna atau apa mau ideal itu hukumnya juga wajib. Contoh, perbuatan atau amalia ibadah sholat wajib 5 waktu lah. Iku bisa niso salate sempurna kudune wong iku suci atau syarat suci. Lah sucine iku nganggo wudu. Lah wudune iku mau ndadekno suci, hukume wudu ya wajib. Karena kanggo nyempurnakno salate 5 waktu. Itu malayatimul wajib ila bi bahwa wajib. Kemudian yang berikutnya, idza ta'arrada mafsadatani ruya adzamahuma dororon birtika bi apabima. Maksudnya ini, apabila suatu saat terjadi
dua kerugian, dua kerusakan, dua efek negatif bersamaan. Iku ru'ya a'dhamahuma, supaya diteliti, supaya dilihat di manakah efek negatif yang paling berat, yang berat turunnya. Jadi kerusakan atau mungkin akibat dari perbuatan itu yang paling berat yang mana? Oh, yang ini ringan. Contoh soal gitu. Lah, iku ono perintah birtikabi akhofima. Maksudnya piye? Ya sing risikonya kecil, iku supaya dilakoni. Contohnya pirang-pirang, kalian supaya mencari contoh. Contoh itu dalam kitabnya itu begini, kalau dalam kitab ada kerbau dan sapi bersamaan di pinggiring gunung gitu. Lah ora ngerti nak sapi iki kono apa itu jenenge kebu kerbau. Ini sampel yang ada di kitab. Lah setelah itu petok nak titik. Lah ini bagaimana ku nak gundangan ya padha repote karena ku kejegur wong iku nak dhuwur gumping. Lah terus nganggo cara sing siji turun, terus siji melangkah lewat, terus sawise melangkah sing siji ngadeg melangkah itu birtikabi akhofima. Dadi luwih kecil turun salah siji kemudian melangkah daripada gundangan terus ditipu. Ini sing kaitannya nang kitab. Nah sing nang lapangan masyarakat kan banyaknya tuh seperti kita pas buat tahu-tahu apa itu ono motor apa itu double lah. Seperti kalau kita di jalan, kira pas motor kok kidul, ijono kolon dan. Nah akhirnya kita tuh tak terusno mungkin aku ketabrak, ini tak terusno aku mungkin kepleset. Nah milih sing kepleset. Iku maksud apa jenenge iku milih sing luwih kecil. Yang ketujuh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini darul mafasid, menghindari, menolak, menyanggah hal-hal yang merusak atau yang berefek negatif itu didahulukan ala jalbil masolih. Jadi nyerekno keuntungan atau keapian sing diakibatkan dari itu. Contohnya ini, dan ini ya, menolak darul mafasid itu menolak kerusakan, muqaddamun itu didhisikno, diutamakan ala jalbil masolih, ngerekno, ngalahno, menarik, jalbun itu menarik masalah keapian. Jadi contohnya pirang-pirang. Jadi pamane apa? Ana dompet nang tengah ratan. Ya, kowe yakin dompet ana duite dan seterusnya. Ning kendaraan ku ngalor ngidul pirang-pirang. Kowe lur waktu untuk mengambil tanpa risiko ketabrak itu ora mungkin. Lah timbul pertanyaan, tak jipuk ning risikone efek mau mafsadai aku ketabrak akhir berubah dan apa rasa jipuk. Nah kan gitu. Lah kowe mengutamakan orang jipuk, kowe mengutamakan keselamatan, ning kowe ora jipuk dompet mau itu nganggo prinsip darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Cari sendiri ya contoh-contoh yang lain. Yang terakhir, tasarruful imam ala royati manutun bil maslahati. Iku maksudnya ini, kebijakan seorang pemimpin, boh iku RT, boh iku petinggi, boh kepala sekolah, boh ketua kelas dan iku imam. Tasarruf imam ala royati, kaitannya kebijakan seorang pimpinan kanggo rakyate, kanggo umate, kanggo wargane iku kudu manutun bil maslahah. Tegese piye? Kecenderungane kuwi mikirno kaapiane rakyat atau kelas, warga kelas atau kampung atau kuncinya adalah kebijakan seorang pemimpin itu supaya mempertimbangkan kebijakannya yang mementingkan kemaslahatan umat atau rakyat atau warga. Contoh sekarang seperti adanya corona atau pandemi ini ya, itu pemerintah kan mencari jalan manakah kebijakan yang manakah, banyak kebijakan, ada 2-3 kebijakan
Tapi manakah kebijakan dari 3 itu yang untuk rakyat saya itu adalah masyarakat. Nah, di antaranya yang sekarang kita terima yang namanya protokol itu kan bermasker, Lah itu adalah kaitannya karo tasarruful imam ala royati. Kalau benar tasarruful imam ala royati mantubil maslahat. Demikian tentang dalil-dalil yang kaitannya dengan prinsip kita untuk melaksanakan, melestarikan dari apa yang menjadi tujuannya Mbah Kyai Hasyim Asy'ari. Baik dong? Baik. Kemudian kita lanjut pelajaran atau kajian yang berikutnya, yaitu tentang, lihat halaman 47, halaman 41 dulu ya, tentang akidah aswaja. Akidah keyakinan aswaja itu perumusnya ada 2, lihat pada buku ya. 1 yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan 2 Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebutannya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yaitu yang kedua, lihat halaman 47, fikih aswaja itu perumusnya ada 4 mujtahid, yaitu 1 Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Asy'ari dan Imam Syafi'i, dan 4 Imam Hambali. Yang terakhir yaitu tentang akhlak aswaja atau tasawuf ya. Itu perumusnya ada 2, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Nah, 3 tokoh perumus dari sisi akidah, dari sisi syariat dan tasawuf, semuanya kita harus paham. Untuk mengenal lebih banyak, lihat pada buku pegangan tentang biografi atau manaqib masing-masing mujtahid tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku kemasyarakatan kita. Dari sisi agama itu kita bermasyarakat supaya memakai 5 jurus atau 5 alat atau 5 metode. Caranya 1, kita harus tasawuf, tawasud, dari jalan tengah terhadap siapa sajalah, tentang apa sajalah. Yang kedua, tidak, kita harus tegak lurus, ora istilah Jawa bang cini bang siladan, pereh kangane, pereh keluargane, pereh tanggane, dan. Yang ketiga, tawazun, kuduna persimbangan antara abi, depan, belakang, dan seterusnya. Ini metode atau cara atau ya sarana untuk bagaimana kita bisa melaksanakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, tasamuh, itu toleransi, tingkah rasa terhadap siapa saja yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir, kita harus mau melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar ikuti iso digape atau dilaksanakan oleh seseorang atau oleh grup yang punya kelebihan, punya power. Jadi nggone NU ku banser. Jadi barisan serba guna ya, banser itu. Nah, untuk itu kalau kalian punya kemauan ke sana sebagai banser NU, maka kalian harus ngolah rogo, punya bela diri. Dadi kudune iso apa kono silat mungkin dan seterusnya, sing bangsa siril gaib mungkin kowe ditempile ora tutup dene duwe apa iku, ngoten nggih. Kemudian dan seterusnya. Jadi ini semuanya akan bisa kita atau kalian lakukan bila kalian punya pengetahuan, ilmu, kemampuan bela diri. Nanti nak orang bela diri yo harapan ya sebatas hanya kayak Pak Yai ini dalam arti umum ya, betul kabeh kiai. Cuma amar ma'ruf karo nahi munkar dalam arti nggone penyampaian, mungkin pidato, mungkin ngaji, mungkin nasib praktek lapangane ya memang kudune mau banser. Tegese piye nek ana wong sing ora setuju dan seterusnya tuh banserlah yang maju. Kami rasa untuk kali ini dan ini yang terakhir
Kesimpulannya nanti atau kali ini kita sudah membahas 2 bab dan insya Allah nanti untuk berikutnya kita bab yang ketiga. Untuk mengakhiri dan sebagai tamrin atau latihan kalian, ini saya kasih soal kemudian dikerjakan. Untuk kali ini soalnya bentuknya masih bentuk isi ya, keterangan. Kalian tetap bisa menjawab karena sumber soalnya dari buku pegangan. 1. Pertanyaannya, sebutkan perumus ajaran bidang akidah. Sebutkan perumus ajaran bidang akidah. Tadi sudah, yaitu 2, sebutkan siapa dan siapa. Yang kedua, sebutkan perumus ajaran bidang syariat. Tadi sudah 4. Dan yang terakhir, sebutkan perumus bidang tasawuf. Kami rasa 3 soal memang itu satu bakasan, jadi mudah untuk dicarinya. Saya rasa cukup di sini atau sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa semoga kita semuanya itu sehat, bisa melakukan sesuai dengan aturan tatanan, sehingga akhirnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ilahuna wa ila liqa'il akhir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.